Kajian kita tentang apa? Hukum Islam. Itu semua diputuskan melalui 4 sumber. Apa? 4 sumber hukum kita. Satu orang jahil lebih mulia daripada 70 ulama. Padahal ulama pakai sumber Al-Quran, hadis, ijma. Sementara yang jahil ini pakai sumber apa? Nafsu, pakai sumber apa? Kejahilan, ketidaktahuan. Masa jadi kemuliaan di tengah kita? Nah, ciri kemuliaan kan orang yang mungkin nggak orang dikatakan bertakwa tapi tidak mengenal hukum Islam? Mungkin tidak. Mengapa tidak mungkin? Karena tidak memiliki pedoman orang itu kan harus punya pedoman. Omong kosong kalau orang tiba-tiba lahir besar langsung baik tanpa pendidikan, tanpa keilmuan, tanpa pedoman. Yang punya pedoman aja kadang apalagi yang tidak punya. Yang punya pedoman aja kadang mengabaikan, apalagi yang tidak punya pedoman. Kerangka keberagamaan kalian dari sini, biar kalian tahu bahwa keberagaman itu memiliki sumber yang pakem, memiliki sumber yang sudah menjadi kesepakatan umat Islam dari sejak di zaman Nabi Mustafa Muhammad SAW sampai ke zaman kita. Kalaupun ada pembelokan itu ya oknum namanya. Dan kalian jangan ikut oknumnya. Oknum yang melakukan pembelokan terhadap hukum meskipun berjubah, meskipun bersorban besar, meskipun atas nama Habib ini, Habib itulah misalnya. Karena sekarang ini banyak distorsi. Asal bisa pidato, asal bisa ngomong, repot. Nah, ini pentingnya kalian belajar ilmu. Nah, saya ingin menyampaikan dalam forum ini yang terkait dengan keutamaan dan sejarah dari ayat-ayat Al-Quran bisa langsung kalian nikmati. Tapi yang berhubungan dengan hukum dari tiap ayat-ayat Al-Quran itu nggak gampang. Nah, kalau yang berhubungan dengan hukum, mau tidak mau kalian harus lewat ulama. Berhubungan dengan ilmu kalam harus lewat ulama. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu tasawuf harus lewat ulama. Maka ada ulama bidang ilmu tasawuf, ada ulama bidang ilmu fikih, ada ulama bidang ilmu kalam. Karena kalau pada 3 bidang ilmu keislaman ini, kalau nggak lewat ulama, bisa salah paham. Selain 3 hal ini dari Al-Quran, yang kamu membaca Al-Quran, bahkan baca terjemahan Al-Quran, di situ kok ada sejarah Nabi. Dalam sejarah kenabian itu ada keutamaan. Langsung kalian pahami tidak apa-apa, langsung kalian terima nggak apa-apa. Bahwa Nabi Yusuf itu memiliki keutamaan begini, Nabi Ibrahim memiliki keutamaan begini, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, seluruh nabi-nabi Allah, Nabi Ismail diceritakan. Langsung kamu ambil saja tidak apa-apa. Seluruh keutamaan-keutamaan para nabi dalam kehidupan ini hubungannya dengan Allah, betul-betul menguatkan hamba di hadapan Allah dan merdeka di antara kehidupan manusia, itu langsung bisa kalian pahami. Tapi kalau berhubungan dengan 3 hal ini harus lewat ulama. Apalagi berhubungan dengan ilmu tasawuf harus lewat ulama. Ulama ahli tasawuf. Dalam bidang hukum harus lewat ulama. Dalam bidang tauhid, dalam bidang kalam harus lewat ulama. Kalau tidak repot. Termasuk dalam bidang kalam di Al-Quran itu kan ada makna yang tidak mudah kalian pahami. Misalnya kata yadullah. Itu kan harus lewat ulama. Kalau kamu nggak lewat ulama, di terjemahan diartikan tangan Allah, langsung kamu mengartikan tangan Allah, repot itu. Quran-Quran terjemahan banyak itu yang kita temukan yang tidak ditakwil dari ayat yang mutasyabihat, padahal itu membutuhkan apa? Takwil. Tangan Allah harus dimaknai apa? Kekuasaan Allah. Allahu alal arsyistawa harus dimaknai apa? Allah menguasai aras. Tidak bisa Allah duduk di atas aras. Bisa repot itu nanti.
Nah, dalam bidang ilmu kalam harus lewat ulama. Dalam konteks tasawuf juga begitu. Dalam konteks fikih, wah, harus lewat ulama. Tapi kalau berhubungan dengan keutamaan, berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran yang tidak rumit, yang bisa langsung dipahami, bisa. Tapi kalau lewat 3 bidang ini memang mau tidak mau harus lewat. Nah, makanya dipatok 3 bidang ini ada spesialisasinya sendiri. Ada ulama-ulamanya sendiri. Yang kesemuanya bersumber dari Al-Quran, tetapi bukan berarti kita yang bukan ulama dengan mudah begitu saja mengutip Al-Quran kaitannya dengan ilmu kalam. Mengutip Al-Quran kaitannya dengan ilmu fikih, mengutip Al-Quran kaitannya dengan ilmu apa tadi? Tasawuf. Harus lewat ulama kalau 3 bidang ini. Tapi kalau sifatnya keutamaan, bisa kalian memahaminya. Sifatnya melakukan Al-Quran, mengaji Al-Quran, itu pun harus lewat ulama yang ahli dalam membaca Al-Quran. Itu. Nah, mindset, lagi-lagi mindset ini harus dibentuk. Biar tidak kembali Quran, tetapi tidak lewat ulama yang menguasai di bidang keilmuan yang 3 tadi yang saya sebutkan tadi itu. Yang repot itu kan begitu. Mentang-mentang misalnya dapat predikat Habib, yang di berita dulu itu kan Habib itu cucu Nabi. Orang kan wah cucu Nabi, sinau ngaji orang ngaji asal pidato aja langsung dipercaya, repot kalau begitu. Sekarang kan enak, sudah agak standar, ada penemuan. Ternyata hasil DNA Habib itu tidak nyambung kepada dunia ilmu pengetahuan loh yang bicara ini. Hasil kajian filologi, hasil kajian aturos, ternyata kisah Habaib itu di abad 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada kisahnya sama sekali yang menunjukkan leluhur-leluhur yang disebutkan oleh para Habaib ini. Dari segi literatur, dari segi tes DNA, dari kajian filologi juga tidak ada. Nah sekarang udah enak kita dalam konteks ini. Tapi sebelum ada 3 temuan ini, kan orang Habib mesti ape agomone, kan jadi persoalan kalau begitu nanti. Makanya sebelum ada temuan kemarin kan Habib-Habib yang pidato asal-asalan kan kalian percaya begitu saja. Tapi sekarang setelah ada penelitian ini kan akhirnya terverifikasi secara ilmiah sekarang, sehingga kita bisa lebih tenang tanpa terbohongi oleh legitimasi-legitimasi yang di luar nalar sumber-sumber hukum Islam, sehingga kita bisa betul-betul kembali kepada sumber hukum Islam yang lebih sempurna. Ulama sudah memutuskan dalam sebuah kesepakatan, pemahaman-pemahaman personal itu mau tidak mau harus ikut dalam ijma ulama. Paling tidak kalau hukum yang kita lakukan berdasarkan hasil kesepakatan ulama, itu lebih ringan kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, di hadapan yang lain lebih ringan. Karena apa? Sudah ada para pakar, para ulama yang menyepakati dalam konteks hukum Islam yang menimbulkan kesalahpahaman ini. Nah, yang keempat apa? Sumber hukum Islam kita kias. Kias ini membentuk mindset cara berpikir kita. Okay. Sebenarnya memahami kias itu tidak harus ulama. Kalian pun yang belum berpredikat ulama harus paham kias. Biar apa? Biar tahu cara kerja ulama menganalogikan hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran hadis, kemudian dia membuat sebuah keputusan yang tidak bertentangan dengan Quran hadis, itu seperti apa sih? Nah, paling enggak kalian tahu. Sehingga kalian mengenal kias, ada kias apa tadi? Aulawi, kias musawi, kias adna, dari kejelasan ilmu kias jali dan kias al-khafi. Nah, itu paling enggak kalian paham itu. Sehingga apa yang diputuskan ulama dari sumber kias itu bisa kalian mengerti juga. Selain itu ada manfaatnya. Kalian memahami kias, paling tidak kalian bisa menganalogkan sebuah hukum Islam dengan bisa ikut memahami dari apa yang diputuskan ulama. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya rasakan, saya belajar kias, memahami kias,
itu ternyata bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat dalam konteks untuk memahami hukum Islam. Ternyata dalam ruang kehidupan kita secara bebas ini, itu mau tidak mau kita harus paham analogi. Karena akan ada banyak hal-hal yang harus kita putuskan, yang kita tidak bisa memutuskan kecuali dengan melakukan perbandingan-perbandingan. Nah, ini mau tidak mau kalian harus paham kias. Nah, makanya kias itu kan bahasa Arab, bahasa Yunaninya apa? Analogi. Ini sebenarnya penemunya kan Aristoteles. Ini sebenarnya kan metode berpikir analogis. Metode berpikir berdasarkan perbandingan. Karena adanya sebuah keputusan terhadap sebuah fenomena yang tidak bisa diputuskan, yang bisa diputuskan itu baru setelah dibandingkan, maka mau tidak mau harus dilakukan itu sifat perbandingan itu, sehingga akan membuat sebuah keputusan yang clear and distinct ideas, sebuah keputusan yang cerdas, yang tidak kemana-mana, yang fokus pada titik keputusan. Jadi memahami analogi itu tidak hanya berfungsi untuk keperluan memahami hukum Islam, tapi juga memahami fenomena kehidupan ini yang harus segera kalian putuskan dengan cara perbandingan. Karena kalau tidak adanya perbandingan yang harus kalian lakukan, kalian tidak akan bisa memutuskan apa-apa. Nah, membuat perbandingan itu kan harus cerdas. Jadi kalau dalam konteks hukum Islam, kias itu tidak boleh melanggar hukum Islam. Tapi kalau di luar hukum Islam, kalian ini kan berhadapan tiap hari kan tidak hanya berhubungan dengan hukum Islam saja kan? Hukum dagang, pertanian, hukum sosial, atau memilih jodoh. Itu kan butuh analogi-analogi. Kategori wanita solehah itu seperti apa sih? Oh, kategori wanita solehah itu seperti Fatimah Az-Zahra. Ciri-cirinya begini. Ah, ini solehah atau enggak? Kayak Fatimah Az-Zahra atau enggak? Oh, enggak solehah. Misalnya gitu. Jadi mau tidak mau kalian harus mau perbandingan. Tidak bisa kamu mengatakan ini wanita solehah dengan kehendak kalian, nanti jadi nafsu. Harus ada perbandingan, harus ada analogi. Baru kalian putuskan. Memahami laki-laki soleh itu seperti apa sih? Itu harus ada perbandingan-perbandingan. Bukan untuk banding-bandingkan, bukan. Karena cinta nggak bisa dibandingkan. Oh, kata gitu. Tapi mau tidak mau, ini real, saudara-saudara. Mau tidak mau hidup ini harus apa? Mengenal sebuah perbandingan. Nggak bisa kalian putuskan dengan nalar kalian sendiri, nggak bisa. Harus ada perbandingan-perbandingan teori dalam konteks wilayah kehidupan sosial. Sehingga kalian belajar analogi, belajar kias ini bukan hanya untuk kepentingan apa? Hukum Islam, tapi membuat mindset cara berpikir kalian biar kalian cara berpikirnya itu biar cerdas. Tidak tergesa-gesa, tidak emosi. Karena ada analogi-analogi yang menguatkan cara berpikir kalian yang bisa kalian jadikan dasar untuk sebuah keputusan. Jadi belajar kias itu tidak hanya untuk kepentingan memahami hukum Islam. Kalau untuk kepentingan memahami hukum Islam, kias tidak boleh apa? Melawan hukum Al-Qur'an maupun atau tidak boleh melawan nas. Tapi kalau di luar hukum Islam, terserah bagaimana Anda akan menggunakan sistem analogi ini untuk sebuah keputusan Anda sebagai sebuah keputusan yang cerdas dan tajam dalam mencari sebuah solusi dalam kehidupan ini. Makanya kalian belajar kias ini tidak hanya konteks hukum Islam. Dipelajari benar itu, dipahami benar itu. Kias ini. Karena ini untuk kepentingan secara luas, tidak hanya untuk kepentingan memahami hukum Islam. Makanya para ulama itu rata-rata tidak hanya dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Mengapa? Karena dia betul-betul dengan pertimbangan yang tidak emosional di dalam hidup ini. Baik dalam menjelaskan ilmu-ilmu keislaman maupun menjelaskan kehidupan umat manusia. Mengapa? Karena basic keilmuannya kuat ulama itu. Makanya ulama itu nggak boleh pidato asal casus, satset, berdasarkan emosi nafsu. Itu nanti akan ketahuan kalau dia itu gagal paham terhadap hukum Islam nanti. Nggak peduli, nggak peduli atas nama Habib kah, nggak peduli atas nama
ustadz kah, nggak peduli atas nama siapapun, kalau cara penyampaiannya tidak berdasarkan keilmuan, itu nanti akan kelihatan. Masyarakat akan bisa membaca nanti. Ini berdasarkan keilmuan, ini tidak berdasarkan keilmuan. Nah, inilah pentingnya kita belajar secara serius. Oke. Tentu kita menghargai majelis taklim para ibu-ibu di desa-desa itu, karena itu sangat bermanfaat. Tetapi putra-putrinya harus lebih serius. Tidak hanya mengikuti majelis taklim ibu-ibunya kalau pulang istirahat, pulang liburan kuliah, tapi juga memahami ilmu yang lebih mendalam, biar bisa menguatkan nilai-nilai keberagamaan yang berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang bisa disampaikan kepada masyarakat, sehingga kalian akan menjadi madzahirul ummah, penanda-penanda umat di tengah masyarakat, betul-betul bisa menjadi rujukan yang benar bagaimana sumber-sumber hukum Islam yang bisa dipahami dan diterapkan dalam aktivitas keberagamaan sehingga sampai kepada goyah. Apa tadi goyahnya? Libtigha mardatillah, mencari ridha Allah. Dan kuat dalam ikatan tauhid. Apa ikatan tauhidnya? Iman, Islam, ihsan. Itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya.